Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalidz zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim wa a'la bi muradih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Tidak ada kata yang pantas kita lantunkan setiap saat kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidup kita yang kita rasakan sampai detik saat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini diiringi berkahnya air hujan yang penuh dengan nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa hadir kembali di majelis taklim ini untuk melanjutkan kajian kita yang kita sudah mulai di pekan sebelumnya, yaitu kajian sabar dan syukur, dua serangkai konsep hidup yang paling utama dalam kita mengarungi kehidupan ini. Seperti biasa kita awali kajian kita pagi hari ini dengan melantunkan zikir Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Ali, ya Qadir, ya Basir, ya Khafir, ya Rafiq, ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya
ya dzal jalali wal ikram ya muqsit ya jami ya ghani ya mughni ya mani ya dhar ya nafi ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya waris ya rasyid ya sabur ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal saya perlu sampaikan yang pertama, barakallahu fi buat Ustaz Mahfud Syarif yang hari ini berbagi kenikmatan keberkahan selesainya S2 yang beliau tempuh dengan berbagi rezeki buat kita semuanya, supaya tidak mengurangi rasa syukur kepada Allah. Jangan dikomentari apapun yang sifatnya kritik ketika kita mendapat nikmat. Ketika kita mendapat sayur asem dari tetangga, tinggal sayur asem. Sayur asem nah, kesina itu doang, kacang doang, oh iya gitu. Itu mengurangi rasa syukur. Ya, jangan dikomentari apapun. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah terima itu. Alhamdulillah hari ini kita nambah nikmat. Itu yang pertama, berkah buat Ustaz Mahfud sekeluarga. Insya Allah awal Ramadan ini saya akan buat surat ke beberapa relasi yang beliau kenal, ya, untuk minta rezeki kepada mereka pengusaha-pengusaha atas nama Yayasan At-Tadhkirah mintanya, atas nama yayasan. Jadi mulai hari ini dana yang masuk atas nama yayasan. Yayasan kita 3, dakwahnya 3. 1 keagamaan, 2 pendidikan, 3 sosial kemasyarakatan. 3 di aktenya, akte notarisnya ada 3. Saya sengaja minta 3. Siapa tahu kedepannya berkembang pemberdayaan ekonomi buat kita. Jadi keagamaan ada pesantren, sudah kita rintis walaupun kecil. Ada majlis taklim, pendidikan juga masuk, pesantren dan majlis taklim masuk. Nanti ada apa-apa, ibu-ibu dapat rezeki, salurkan melalui kita yayasan, salurkan kepada ibu-ibu jamaah. Dan sosial kemasyarakatan, termasuk pemberdayaan anak yatim dan duafa. Gitu. Saya lagi nanti buka relasi dengan Ustaz Zainal Abidin di Mega Mendut yang sudah berhasil mengkuliahkan anak yatim dari awal tinggal di pondok sampai kuliah sekarang S1 beasiswa tanpa biaya, ya. Kita juga ingin seperti itu, gitu. Hanya yayasan akan menyalurkan dana yatim yang sifatnya titipan buat yatim. Itu tidak akan kita otak-atik untuk siapapun, gitu. Seperti pondok yang gratis full 100% hanya untuk anak yatim. Kalau ibu-ibu sekarang punya anak yatim laki-laki siap mondok, ayo sekarang kita dahulukan. Saya lengkapi nanti bednya, kasurnya dan lemarinya. Lemarinya akan 1 tahap itu untuk 4 orang, ada kuncinya. Kita pantau. Kuncinya kita yang megang 1, mereka 1. Mereka nggak boleh bawa uang, uangnya titip ke Bang Umi, dicatat di pembukuan. Kalau mau jajan bilang, kayak gitu. Kalau ibu-ibu yang siap mondok, boleh dan sekarang mulai. Yang yatim ya, yang yatim. Kalau ada kenalan yatim ingin mondok, saya punya waktu 3. Nanti saya ngaji. Pada maghrib, pada isya, dan pada tahajud. Pada subuh nggak bisa. Sampai nanti saya pensiun. Dan Ustaz Mahfud bisa. Kita akan mereka beri pendidikan gratis. Ya, kita akan ajarkan mereka
bagaimana belajar kitab, bisa baca kitab, gitu. Bisa tahu ilmu dasar baca kitab dari awal. Nanti didampingi apalin juga hafalannya sama tesahda. Hanya untuk putra dulu, belum putri. Makanya berdoa mudah-mudahan ada rezeki bisa bangun di atas ini, ke atas. Itu sebelum saya meninggal. Kalau sekarang ada yang mau ibu-ibu, gitu. Kecuali bukan yatim ingin mondok, boleh. Tapi jadi pengurus harian. Misalkan anak SMA kelas 1 mau tinggal di sini pondok, ngaji sama saya pada maghrib, pada isya, pada tahajud. 3 waktu itu saya bisa cover handle mereka. Nanti tugasnya bersihin lantai atas aja, sapu-sapu karpet. Tinggal di sini, makan di sini, kita biayain makannya segala macam. Dia hanya cuma untuk piket aja, jagain kunci gitu. Kalau yang mau non yatim tapi tinggal di sini jadi pengurus harian bisa, kita terima. Dan kita akan langsung lengkapi kamarnya, bednya dan lemari untuk baju. Karena kalau meja cukup lah belajar. Di depan perpustakaan ini sudah ada meja panjang yang untuk belajar, gitu. Supaya segera aktif. Ya, Umi juga segera konsolidasi dengan siapa ibu yang kemarin yatim ya, sekali sambungin supaya nyambung, supaya segera berjalan dan kelihatan gitu maksudnya. Yang kita mau apa? Hapunten kalau saya tidak bersedia mengcover yatim dalam bentuk santunan tiap bulan tanpa komitmen pengajian. Di Megamendung Ustaz Jenny tidak menyantuni anak yatim yang tidak ada di pondok, gitu. Karena bukan tanggung jawab dia, tanggung jawab masyarakat. Menyantuni anak yatim adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Kalau nggak ada yang ngurus, jadi fardu kifayah hukumnya. Jangan harga mati, tidak harga mati. Kalau fardu kifayah, yang pertama adalah ibunya yang berdosa kalau anaknya kelaparan. Kenapa diam saja anaknya kelaparan? Setelah ibunya, pamannya, bibinya, yang berdosa duluan, fardu kifayah. Bukan kita yang salah, makanya jaga adab. Kalau ada yang ngurus yatim, jangan suudzon sama pengurus. Tidak harus. Itu hal yang harus dihindari. Serahkan saja sama Allah. Nanti kalau ada akibatnya, kalau memang tidak amanah pengurusnya, itu kita menikmati saja santunan sunnah muakkad yang dikelola oleh pengurus. Maka saya nggak berani nyantunin yatim dari sisi santunan tiap 3 bulan, tiap tahun berapa kali. Silahkan di handle sama DKM. Dari dulu juga saya nggak berani. Saya hanya berani nyantunin yatim dalam bentuk pendidikan pondok. Kita kerjasama. Channel-channel DKM tidak kita ambil. Silahkan DKM nyari relasi untuk mencari santunan yatim tiap bulan. Dari ibu-ibu silahkan. Pengurus yatim yang santunan boleh minta ke kami juga. Saya juga kalau punya rezeki nanti berbagi dengan santunan yatim yang itu. Kecuali kalau yatim kita semuanya ngaji, yatimnya ngaji semuanya, itu ngaji semuanya ikut program, baru bisa kerjasama, baru bisa karena tercatat di pengajian. Bukan gak penting ngasih makan, itu penting. Kayak gini kan, ribet, kudu ngendong budak, masih bisa hari ya kasarna, berarti cukup tidak disantuni juga. Cukup mereka yatim itu. Kalau yatim itu pertama yatim itu apa? Yatim kaya nggak sunnah muakkad nyantuninya, ihsan kemuliaan, beda hukumnya. Ya, yatim yang pertama ulangnya yatim itu apa? Yatim yang tidak tercukupi kebutuhan hariannya. Tapi yang pertama adalah pendidikan, akhlaknya, gitu. Bukan sekedar makan, yang boleh menikmati orang tuanya, kemudian numpang dari anak yatimnya. Nauzubillah, dihitung itu hartanya. Anak yatim itu nggak boleh sembarangan dimakan sama ibunya. Harus ada pertimbangan-pertimbangan, tidak zalim, tidak boleh ditukar, tidak boleh. Makanya ciki ini dari 10 dus itu bukan untuk yatim, untuk
yayasan at-tadhkirah. Kita nanti salurkan bisa yatim ke anak-anak yang ngaji. Makanya ke ibu-ibu juga sampai halal karena akadnya untuk yayasan. Jadi semua dana nanti masuk ke yayasan. Yayasan yang ngelola. Kalau punya yatim, nanti dananya akan dikeluarkan untuk yatim nih. Kalau yatim sebulan dananya dari yayasan. Gratis mereka makan segala macam pendidikan, beasiswa apa, SPP mereka ke sekolah segala macam biaya apapun kita cover semuanya. Orang tua free, nggak usah mikirin anaknya. Itu maksudnya. Kalau yatim, itu dari yayasan dananya. Itu. Makanya saya juga Ustaz Mahfud dari sekarang mencari dana untuk yayasan at-tadhkirah, ya, dari keagamaan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Mudah-mudahan ke depan ada untuk pemberdayaan ekonomi seperti di beberapa tempat untuk ibu-ibu. Kita kan bukan kampung pengrajin ya. Di beberapa tempat kampung pengrajin bisa buat apa gitu yang menghasilkan uang dari jamaah pengajian. Bikin anyaman dari apa? Dari tas gitu dijual. Seperti baju rangkas mungkin tas kayak gitu. Ada yang kerajinan tangan yang bermanfaat buat kita. Gitu. Jadi itu, saya siap menyiapkan tenaga di sisa-sisa usia saya mengcover anak-anak sekarang di 3 waktu itu, pada maghrib, pada isya, dan pada tahajud. Itu 3 waktu itu. Kalau yang siap, putranya dititipkan ke saya, silakan nanti tinggal di atas. Gitu. Kalau yang bukan yatim, wayahna jadi santri, gitu, ya, jadi santri, jadi satpam, jadi pengurus harian, gitu, memantau. Ya, lumayan anak-anak. Kita kan belum punya pekerja, ya, kita harus binikmah. Itu. Kata anak-anak saya kamar beting tadi ada ciki, amaya ciki. Kalau yang di mana kita karpet. Namanya juga anak-anak luar biasa semangat, luar biasa seneng banget tuh ya. Tadi pas pagi-pagi dibawa ke sini. Abi, aku mau jogging katanya. Joggingnya pakai gamis hari ini, pakai jilbab, pakai kerudung, mantap, lari kan itu, 5. Mau jogging katanya, tapi pakai gamis joggingnya, masya Allah. Karena materi hari ini tadi menutup aurat, gitu, masya Allah, luar biasa. Doakan terus, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan insya Allah dari hari ini ke depan akan terus mengalir rezeki seperti turunnya air hujan beberapa pekan ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Hari ini anak-anak ikhwannya libur. Minggu depan yang nginep adalah putranya santri. Maka ibu-ibu ya didorong anaknya supaya nginep. Karena ada putra masih ada lagi masih kayak cikina barus deui. Genep dus deui. Ek di awet-awet we, jeung mancing bulan supaya ikut maghrib. Orang dari ciki gitu. Masih cukup untuk 1 putaran setengah. Satu putaran setengah. Nanti sebelum Ramadan tidak ada mabit, tapi ada pertemuan hari Ahad pagi. Demikian sedikit informasi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan apa yang kita lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pekan ini, hari ini, pagi ini kita akan melanjutkan materi sabar. Oh ya, mohon doanya sekali dari ibu-ibu. Mudah-mudahan dalam sebulan ke depan motor yang hilang diganti dengan yang baru dua-duanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah. Tuh, ngaji 1 tahun begitu 3 bulan. Mudah-mudahan kita ganti nak dua-duanya halus, dua-duanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mobil baca kayak garasi. Sabar dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan kepada kita beberapa ayat dalam Al-Quran tentang sabar. Imam Al-Ghazali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Rajab dalam kitab ini menjelaskan, Innallaha subhanahu ja'ala sabra jawadan la yaqbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sabar jawadan. Ada 2 jawadan ini terjemahnya. 1 kuda yang tidak pernah lelah, yang kedua orang yang dermawan yang tak pernah lelah berbagi. Jadi sabar itu seperti orang dermawan yang tak lelah berbagi, seperti Abdurrahman bin Auf,
seperti Sa'ad Talhah bin Ubaidillah yang tak pernah lelah berbagi. Kebetulan miskin, ya, Abdurrahman bin Auf itu bahkan rek miskin ge teu jadi wae. Padahal berbaginya terus luar biasa di luar nalar manusia. Itu. Mas meuli korma busuk supaya jadi ketika musim perang para sahabat berangkat kurmanya terlantar sehingga pada busuk. Pulang peperangan bingung, ini gimana ini kurma pada busuk mau laku di dahar tengena dijual mau laku. Akhirnya apa? Abdurrahman, mudah-mudahan ini jalan aku menjadi orang miskin. Karena dia khawatir menjadi orang yang terakhir masuk surga, eta ge ngesot leumpangna. Bayangkan terakhir 500 tahun setelah orang fakir masuk surga, baru dia masuk surga. Abdurrahman bin Auf mau tuh. Makanya dia langsung, saya beli semuanya kurma busuk. Semua dari para sahabat. Dibeli semuanya. Persediaan uangnya banyak berkurang luar biasa. Habislah, berkurang kekayaannya dengan itu. Dia udah merasa senang itu. Tetapi beberapa hari kemudian ada utusan dari Yaman, dari kerajaan Yaman yang mengatakan perlu sekali kurma busuk. Untuk apa? Untuk obat wabah di negerinya. Bayangkan. Dijual. Saya beli dengan harga 10 kali lipat dari harga normal. Bayangkan, dijual kali 10 kali lipat. Jadi lain miskin malah 10 kali berharna, hartanya bertambah 10 kali lipat dari awal. Nggak jadi, kekurangan uangnya. Memang kalau orang takdir di lahul mahfudnya sudah kaya, dia dengan jalan apapun, mau dihina, mau digini, digitu, tetap saja akan mengalir terus uangnya. Gak akan habis. Takdirnya memang kaya. Tapi ada sahabat yang takdirnya memang miskin. Usaha apapun yang dia lakukan tetap saja miskin. Walaupun ada jalan ikhtiar. Seperti Sayyidina Ali kalau mau wajah, tidak pernah kaya. Gitu. Saya sering sampaikan, kata Ustaz Syafi'i Antonio, rahasianya adalah kenapa Ali terkenalnya miskin, nggak pernah diungkap sama kita orang-orang awam masyarakat Islam. Walaupun Abdurrahman bin Auf kaya, tapi yang terkenal adalah Ali. Kedermawanan yang apa yang dimilikinya itu tidak membuat dia cemas gitu. Makanya seperti Nabi, kecepatannya berbagi melebihi kecepatannya mengumpulkan harta. Jadi kecepatannya berbagi mengalahkan kecepatannya mengumpul harta. Ambil 10, lempar 9, ambil 10, semuanya dilempar kayak gitu. Sampai-sampai dia sudah dapat makanan dari pasar untuk istri dan anak-anaknya. Karena dapat rezeki di pasar dengan transaksi minjem dulu ke Yahudi, dapat upah, dijual kambingnya, dapat untung, beli ke pasar, udah senang mau pulang. Di jalan ada yang minta, ya Ali, dari pagi aku belum makan, adakah makanan yang bisa engkau berikan kepadaku? Dikasih semuanya. Mau lahir di mana nama? Orang bisa kieu-kieu, nah, maafnya, itu orang mah dikasih semuanya. Sampai rumah, ketika Fatimah Zahra melihat di tangannya tidak ada apa-apa, langsung dia tahu nih pasti disedekahkan di jalan. Itu sudah kebiasaan, ya, Masya Allah. Seperti Rasulullah SAW. Rasulullah itu di bulan Ramadan kecepatan sedekahnya luar biasa, naik, gitu. Seperti angin berhembus. Di luar Ramadan dermawan, di Ramadan apalagi beliau dermawan. Makanya contoh yang paling ininya sahabatnya adalah Ali bin Abi Thalib, menantunya. Luar biasa. Dan orang dermawan tak pernah lelah. Itulah gambaran sabar. Wasariman layanbu, dan seperti pedang yang tak pernah tumpul.
wa jundan ghaliban la yuhzamu, seperti tentara yang selalu menang tak pernah terkalahkan. Wa hisnan hasinan la yuhdamu, seperti benteng yang kokoh tak pernah teruntuhkan. Itu sabar. Bahwa wa nasru akhwani syaqiqani, sabar itu sabar dengan pertolongan seperti dua saudara kembar. Sabar pertolongan Allah, as-sabru wa nasru akhwani syaqiqani. Itu sabar dan pertolongan Allah itu seperti dua saudara kembar, tak akan terpisahkan. Itu kembar Praseya. Jarang ya? Enggak, Praseya. Hampir enggak pernah WA-an, voice note. Sebelum tidur pasti voice note di kembaranan. Voice note sebelum tidur. Wa qad Allahu azza wa jalla fi kitabihi shabirin. Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang sabar dalam Al-Qur'an. Wa akhbarahu, dan mengabarkan annahu yuwannihim ajrahum bighairi hisab, bahwa orang yang sabar akan mendapatkan nikmat berupa pahala bighairi hisab, tanpa perhitungan. Sabar itu salah satu amal yang pahalanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti puasa dan memaafkan kesalahan orang lain. 3, ya, ingat, amal yang pahalanya di tangan Allah langsung tanpa malaikat: sabar, memaafkan, dan puasa Ramadan khususnya. Jadi 3 amal ini pahalanya langsung Allah tanpa melalui malaikat. Allah yang ngasih. 3 bisa tanpa perhitungan, tidak ada batasnya. Itu luar biasa. Makanya berat sabar teh. Oke, berat. Tapi berat.